Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 362. Berita bahwa kepala desa tua ingin menguji Chen-Che menyebar dengan cepat, dan segera semua orang di desa mengetahuinya. Kepala desa yang tua tidak langsung menanyakan pertanyaan tersebut, namun menunda ketiga pertanyaan tersebut hingga keesokan harinya, dengan mengatakan bahwa penilaian formal akan dilakukan pada hari berikutnya. Luda muncul entah dari mana dan menemukan Chen-Che dengan cemas, "Tuan, saya khawatir pertanyaan yang diajukan kepala desa tua kami tidak akan mudah. Anda harus berpikir jernih. Jika dibandingkan dengan dia, ada kemungkinan kita kalah sangat besar." Melihat Luda, yang tidak melihatnya selama beberapa hari, Chen-Che bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu bisa mengesampingkan menang atau kalah untuk saat ini?" "Luda, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Sepertinya berat badanmu turun banyak." Wajah Luda tiba-tiba menjadi aneh, dan dia tampak sedikit tersipu. Di bawah pertanyaan berulang kali oleh Chen-Che dan yang lainnya, Luda mengungkapkan keberadaannya akhir-akhir ini. Dia telah memanjat pintu janda akhir-akhir ini. Ternyata cinta pertamanya, setelah ia terpaksa pergi, menikah pada tahun berikutnya di bawah pengaturan orang yang lebih tua. Namun, mungkin karena nasib buruk suaminya meninggal dalam kecelakaan dalam waktu 2 tahun setelah menikah dengannya. Dia menjadi seorang janda. Dalam waktu 2 tahun setelah menganggur, dia menikah lagi di bawah pengaturan orang yang lebih tua. Hasilnya kali ini bahkan lebih keterlaluan. Dalam waktu sebulan, setelah keduanya menikah, pria itu selesai minum dengan orang lain. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh ke genangan air setinggi tangan dan tenggelam. Kini orang-orang di desa mulai menyebarkan rumor bahwa dia adalah bintang sial yang tidak beruntung dan berspesialisasi pada pria. Namun, karena dia cantik, beberapa pria tetap ingin menikahinya. Jadi dalam 20 tahun terakhir, dia telah menikah 5 kali, tetapi seperti legenda, tidak ada laki-laki yang memiliki akhir yang baik. Tidak peduli mereka berasal dari desa atau dari tempat lain, tidak ada satupun dari mereka yang hidup lebih dari 3 tahun. Sekarang Luda telah kembali, dia tidak percaya pada tahayul, dan melalui Lu Wenhui, dia akhirnya bertemu cinta pertamanya lagi. Adapun para tetua yang mencegah mereka berdua untuk bersama, mereka semua telah mati selama lebih dari 20 tahun. Mereka tidak memiliki tulang yang kuat dari kepala desa yang tua, dan mereka telah meninggal begitu lama sehingga rumput di kuburan mereka tingginya beberapa meter. Lebih dari 20 tahun kemudian, ketika Luda melihat cinta pertamanya lagi, segalanya telah berubah. Luda pun dengan sedih mengetahui bahwa cinta pertamanya yang cantik telah dirusak oleh kehidupan. Gadis cantik saat itu telah lama menjadi wanita tua berwajah kuning, usianya hampir 50 tahun dan memang tidak terlalu cantik. Tapi Luda menyukainya dan mulai hidup bersama dengan cinta pertamanya. Dia tidak hanya membantunya mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari, tapi dia juga memberikan semua tabungannya, tidak hanya tabungan finansialnya, tapi juga tabungan fisiknya juga diserahkan kepada cinta pertama yang lama ini setelah absen lebih dari 20 tahun. Jadi beberapa hari terakhir ini, Luda terlihat semakin kuyu. "Luda, ada beberapa hal kita juga harus percaya pada surat sebelumnya. Meskipun kamu seperti kayu bakar dan api yang sudah lebih dari 20 tahun tidak kita lihat, kamu harus memperhatikan moderasi, tidak ingin mengikuti jalan yang sama dengan 5 suaminya sebelumnya, kan?" Chen-Che harus berbicara, karena dia khawatir jika dia terus seperti ini, Luda akan mati dalam beberapa hari. "Jadi, Anda harus mempercayai beberapa hal. Gadis tua itu telah mempunyai 5 suami." Luda memutar matanya, "Cara lama apa? Aku tidak akan seperti mereka. Lagi pula, kami adalah cinta sejati. Dia adalah cinta pertamaku dan akan selalu begitu. Orang baik, cukup berdedikasi." Chen-Che tidak bisa membujuknya lagi. Sebaliknya, Luda mulai memberitahu Chen-Che tentang kekuatan keluarga Lu dan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan jebakan yang dibuat oleh kepala desa tua untuk menyakitinya. Chen-Che juga sedikit khawatir. Itu adalah keluarga Luban yang legendaris. Jika kepala desa tua benar-benar memintanya pergi ke agen atau semacamnya, itu tidak akan mudah. Namun segalanya telah berkembang hingga saat ini, dan Chen-Che hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika pada akhirnya dia gagal,
dia akan menipu dan mulai menyerang dengan uang. Pendekatan sia-sia Chen Che dalam 2 hari terakhir ini bukannya tanpa imbalan. Chen Che mengetahui reaksi orang dewasa langsung dari mulut anak-anak. Oleh karena itu, Chen Che mengetahui bahwa perilakunya yang boros berdampak besar pada kelompok keturunan Luban yang telah miskin sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan dengan kepala desa tua, Chen Che merasa tidak ada masalah besar. Dia selalu bisa menanyakan arah dengan uang. Jika kita kalah, diam-diam aku akan menculik keturunan muda keluarga Luban dan melihat apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. Chen Che diam-diam menggambar trik kecil di dalam hatinya. Keesokan paginya, kepala desa tua memimpin sekelompok besar penduduk desa ke kamp Chen Che. Kepala desa tua itu langsung mengemukakan ujian pertamanya. Karena Chen Che, Anda mewakili sekte ilmuwan Anda, maka kita sekarang berada dalam persaingan antara ilmuwan dan kaum mohis keluarga Luban. Tentu saja, persaingan antara kedua sekte tidak bisa sembarangan, jadi pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, kepala desa tua itu membawa beberapa barang lagi di tangannya, sebuah batu, bulu, dan seekor burung pipit yang terperangkap. Kepala desa tua itu melemparkan batu itu ke atas dan batu itu jatuh ke tanah. Dia melemparkan bulu itu ke atas lagi, dan setelah beberapa saat, bulu itu pun jatuh ke tanah. Akhirnya burung pipit pun ikut ditangkap. Begitu kepala desa tua itu melepaskan tangannya, burung pipit itu terbang dengan cepat, hinggap di dahan yang jauh, dan mulai menyisir bulunya. Chen Che dan yang lainnya memandang kepala desa tua itu dengan bingung, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan dengan tindakan ini. Apakah ini beberapa upacara keagamaan? Nenek moyang kami dari keluarga Luban selalu memikirkan sebuah pertanyaan, mengapa mereka pada akhirnya jatuh ke tanah, apakah itu batu, bulu, atau burung? Mengapa mereka tidak bisa melayang ke langit seperti awan putih? Petik 2. Masalah macam apa ini? Bahkan anggota keluarga Lu pun terlihat bingung. Seorang anak berusia 3 tahun mengetahui sesuatu, tetapi Anda mengujinya dengan pertanyaan seperti ini. Banyak orang bertanya-tanya apakah kepala desanya gila. Tapi ekspresi Chen Che menjadi serius. Untuk pertama kalinya, dia memandang kepala desa tua itu dengan tatapan aneh. Luar biasa, kepala desa tua. Anda benar-benar keturunan keluarga Luban. Sungguh menakjubkan bahwa Anda memiliki keluarga yang dapat menciptakan mesin burung yang tidak pernah jatuh ke tanah. Chen Che memujinya tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat kepala desa tua dan beberapa orang tua di desa bersinar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulut mereka. Keluarga Lu kami secara alami memiliki sedikit pengetahuan. Meskipun saya hanya mewarisi 1/10 dari keahlian nenek moyang, menurut saya kebijaksanaan ini cukup untuk berurusan dengan Anda, bukan? Chen Che tertawa lalu menggelengkan kepalanya, maaf, kepala desa tua, tapi pertanyaan yang Anda sebutkan telah dibuktikan oleh nenek moyang ilmuwan kami sudah sejak lama. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kepala desa tua itu panik. Dia tidak menyangka Chen Che benar-benar mengetahui hal tersembunyi seperti itu. Anda harus tahu bahwa masalah ini adalah rahasia keluarga Mohis yang dirahasiakan. Ini adalah salah satu dari 10 misteri keluarga Mohis yang belum terpecahkan. Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari oleh nenek moyang keluarga Mohis selama ratusan tahun. Chen Che mengambil sebuah batu sambil tersenyum, kepala desa tua, segala sesuatu di dunia ini, apakah itu batu, burung, atau bahkan awan putih yang Anda sebutkan, akan benar-benar jatuh ke tanah. Bagaimana awan putih itu bisa jatuh ke tanah? Tanya kepala desa tua itu sambil mengerutkan kening. Awan putih adalah awan dan kabut yang ada di langit. Teorinya sama dengan kabut tebal yang biasa kita jumpai saat bangun tidur di pagi hari. Awan ini melayang di langit karena ringan, seperti bulu, dan dapat melayang di langit untuk waktu yang singkat, tetapi mereka berkumpul satu demi satu. Ketika gumpalan-gumpalan itu bertabrakan, mereka akan semakin menumpuk, dan akhirnya mereka tidak dapat lagi menahan beban dan akan berubah menjadi hujan. Bab 363. Saat Chen Che sedang berbicara, semua orang memandangnya dengan ekspresi kaget dan bingung. Belum lagi orang-orang dari desa Lujia, bahkan Qiu Yaur, Luo Sanshan, Chen Xiaobing dan lainnya yang mengenal Chen Che pun bingung. Dalam istilah modern, ekspresi mereka saat ini dapat digambarkan sebagai mumet atau tidak jelas. Mereka tidak dapat memastikan apakah Chen Che mengatakan yang sebenarnya atau hanya membual, karena ada banyak bukti atas perkataan Chen Che. Misalnya,
Banyak orang mengetahui akal sehat bahwa awan gelap berubah menjadi hujan, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa awan gelap sebenarnya adalah awan putih. Setelah Chen Ce mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Oh, beginikah datangnya awan gelap? Akankah dua awan putih besar bertabrakan dan menjadi awan gelap? Sama seperti kabut, pada awalnya mereka akan memiliki lapisan embun, yang diubah oleh kabut. Kepala desa tua itu membuka mulutnya dan ingin membantah, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya dengan keras kepala, kami semua tahu contoh yang Anda berikan. Pertanyaan saya bukan ini. Pertanyaan saya adalah mengapa ini terjadi? Mengapa semuanya jatuh ke tanah? Apa-apaan ini? Mengapa? Orang lain juga bereaksi dan menuduh Chen Ce melenceng dari topik. Chen Ce tersenyum tipis dan berkata, nenek moyang ilmuwan kita menyebut fenomena ini, gravitasi universal, juga dikenal sebagai gravitasi. 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 Kepala desa tua itu terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ce benar-benar bisa mengucapkan kata benda, tetapi hanya mengucapkan kata benda saja tidak cukup. Jelaskan, jelaskan, apa itu gravitasi? Kepala desa tua itu agresif, tapi sebenarnya dia adalah seorang lelaki tua yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Sebelum saya menjelaskan gravitasi, saya harus mengajukan pertanyaan kepada kepala desa. Apakah menurut Anda dunia ini bulat atau datar? Menghadapi masalah ini, kepala desa tua itu berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja berbentuk persegi. Langit itu persegi dan bumi itu datar. Ini adalah ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Ini juga masuk akal. Bukankah begitu? Kamu juga tahu ini, kan? Chen Ce tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi mengajukan pertanyaan, saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang pernah naik perahu, ke danau besar, atau ke laut. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun, tetapi memandang kepala desa tua itu dan berkata, ayah saya pernah ke laut. Dia pernah berlayar di laut. Oh, kepala desa tua itu sebenarnya punya pengalaman seperti itu. Di bawah pandangan semua orang, kepala desa tua itu tampak bangga. Ya, benar. Ketika saya masih muda, saya bepergian keliling dunia bersama ayah saya. Saya pernah tinggal di Laut Utara sebentar dan menangkap ikan besar di laut. Ikan itu nyata dan besar, lebih besar dari rumah kami, dan pancaran airnya setinggi 3 kaki. Kepala desa tua itu jatuh ke masa lalu, dan kemudian mulai meledak. Jelas ini bukan pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata tersebut, namun tetap menarik perhatian penduduk desa sekitar yang mendengarkan bualannya dengan penuh perhatian, bahkan bertepuk tangan tanda setuju ketika mendengarnya berbicara dalam suasana ceria. Setelah kepala desa tua selesai membual, Chen Ce mengajukan pertanyaan kepadanya, kepala desa tua, Anda seharusnya melihat perahu nelayan lain di laut, bukan? Tentu saja. Jadi, izinkan saya bertanya kepada kepala desa tua, ketika Anda melihat perahu nelayan lain, apakah Anda melihat haluannya terlebih dahulu atau layarnya terlebih dahulu? Hah? Tentu saja, aku melihat layarnya terlebih dahulu. Kepala desa tua itu sepertinya menyadari sesuatu, dan dia berbicara sedikit dengan tidak percaya diri. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, jika dunia ini persegi, lalu mengapa Anda pertama kali melihat layar di laut? Jika datar, bukankah Anda bisa melihat ujungnya secara sekilas? Pertanyaan ini agak intens bagi kepala desa tua itu. Setelah memikirkannya lama, dia menjadi sedikit marah dan bertanya, apakah pertanyaan Anda ini ada hubungannya dengan gravitasi universal yang sedang kita bicarakan? Tentu saja. Apa hubungannya? Nenek moyang ilmuwan kami selalu percaya bahwa dunia ini sama sekali tidak datar dan persegi. Seharusnya itu berbentuk bola, bola yang sangat besar, jadi hal pertama yang Anda lihat di laut adalah layar, bukan haluan, karena laut permukaannya juga memiliki kelengkungan, kita tidak dapat melihatnya secara sekilas. Begitu pandangan ini dilontarkan, langsung menimbulkan diskusi hangat di antara semua orang. Tidak mungkin. Menurut apa yang kamu katakan, kenapa air laut tidak turun? Benar, itu semua tidak masuk akal. Bagaimana dunia yang kita tinggali bisa menjadi sebuah bola? Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak bisa dibodohi. Reaksi semua orang sangat keras, terutama keturunan keluarga Luban yang lebih berpengetahuan di desa Lujia ini. Pandangan yang menumbangkan ketiga pandangan tersebut dikritik keras oleh mereka. Chen Ce mengabaikannya dan mengambil sepotong buah. Ini adalah kesemek yang relatif hijau, jenis yang terasa asam saat digigit.
Tidak tahu anak mana yang membawakannya untuk Chen Che kemarin. Mari kita analogikan. Kesemek ini adalah bola tempat kita tinggal. Jika Anda berjalan satu arah dari bola ini, setelah berkeliling, Anda akan menemukan bahwa Anda kembali ke tempat yang sama. Adapun mengapa air laut tidak turun? Masalah turunnya terkait dengan gravitasi yang baru saja kita bicarakan. Para ilmuwan nenek moyang kami percaya bahwa pusat bumi tempat kita berada sangat tebal, dengan diameter lebih dari beberapa ribu kilometer. Intinya adalah pusat bumi. Pusat bumi berputar, sehingga akan ada medan magnet, dan medan magnet akan membentuk gaya gravitasi, dan dengan kuat menarik segala sesuatu, seperti batu, bulu, dan juga apa yang disebut dengan air laut. Chen Che menjelaskan semuanya, dan penjelasan ini bagi semua orang terdengar seperti mendengarkan kitab suci surgawi. Qiu Yaoer dan Luo Sanshan dikalahkan lebih dulu. Mereka berhenti mendengarkan omong kosong Chen Che dan berlari menjauh untuk menghirup udara segar. Yaoer, menurutmu seperti apa otak suami kita? Bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak hal? Luo Sanshan memandang dengan kagum pada Chen Che yang sedang mengobrol di antara kerumunan. Qiu Yaoer terkekeh, karena itu adalah suami kita. Dia tahu astronomi dan geografi. Tentu saja, dia tidak bisa diganggu oleh hal-hal kecil seperti itu. Tapi yang jelas dia hanyalah seorang pemburu sebelumnya. Saat kita baru saja menikah dengannya. Saudari, tolong berhenti bicara. Aku tidak ingin mengingat hal-hal buruk itu lagi. Qiu Yaoer dengan cepat menyela kenangan Luo Sanshan tentang kepahitan hidup sebelumnya. Luo Sanshan tersenyum pahit, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dia masih terkejut. Chen Che pada awalnya hanyalah seorang pemburu biasa, tetapi tiba-tiba dia memiliki begitu banyak pengetahuan. Belum lagi puisi-puisi itu dan sebagainya, namun kini ia telah mengemukakan teori bumi bulat yang bahkan tidak dapat diidentifikasi oleh keturunan keluarga Luban yang legendaris, yang sungguh mengejutkan. Chen Che dan keluarga Lu langsung membahas masalah gravitasi sepanjang hari. Mereka masih mendiskusikannya bahkan saat makan siang. Dikatakan sebagai diskusi, namun nyatanya hanya Chen Che saja yang menanggapi pertanyaan seluruh keturunan keluarga Luban. Ketika orang-orang ini memikirkan beberapa tindakan balasan untuk mematahkan perkataan Chen Che selalu dapat menemukan sesuatu untuk mendukung perkataannya dalam rangkaian teorinya. Bisa dikatakan ini adalah perdebatan akademis yang sangat sengit dan seru. Melalui perdebatan ini, Chen Che juga mengetahui bahwa keturunan keluarga Lu ini memang luar biasa. Tidak hanya kepala desa yang tua, tapi juga beberapa orang lanjut usia dan beberapa orang paruh baya bisa berbicara dengan baik dan cukup rumit. Misalnya mereka bertanya bahwa hujan disebabkan oleh tumbukan dua awan putih besar, tapi bagaimana dengan guntur dan kilat? Bagaimana dengan hujan es? Dari mana datang saljunya? Bagaimana dengan angin kencang? Bagaimana dengan gempa bumi? Chen Che sendirian dalam debat tersebut, menggunakan pengetahuannya sendiri untuk menganalisisnya sedikit demi sedikit, membuat keturunan keluarga Luban tidak bisa berkata-kata dalam debat tersebut. Tentu saja Chen Che tidak hanya berbicara omong kosong, ia juga memberikan contoh dan menggunakan banyak contoh untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan sudut pandangnya. Pada akhirnya, seluruh desa Lujia diubah oleh Chen Che dari penganut bumi datar menjadi penganut bumi bulat. Kecuali sejumlah kecil orang yang masih mendukung teori bumi datar, yang lain telah berubah karena penjelasan Chen Che yang meyakinkan. Setelah berdebat sepanjang hari, wajah kepala desa tua itu perlahan menjadi gelap. Meskipun dia telah memutar otak, mencoba segala cara, dan menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat rumit. Namun, Chen Che bisa menjawab semuanya. Kuncinya adalah dia tidak seperti mengarang jawaban sembarangan. Apa yang dia katakan masuk akal dan dapat diandalkan, dan disertai contoh konkret, sangat meyakinkan. Seluruh desa Lujia benar-benar sunyi karena teori geosentris Chen Che. Istilah dan penjelasan profesional seperti gravitasi dan medan elektromagnetik membuka pintu ke dunia baru bagi kelompok pengrajin papan atas dari dinasti Zhou ini. Sore harinya, Chen Che dengan murah hati mengundang seluruh desa untuk makan malam. Makanan pokoknya adalah nasi dan lauk pauknya adalah sup daging domba. Itu membawa banyak kekayaan bagi mereka yang iri pada gangsi kemarin. Hanya saja banyak orang yang sedikit malu. Ketika mereka datang ke desa Anda, kenapa mereka yang mengundang Anda, penduduk desa untuk makan malam? Bukankah seharusnya mereka adalah tamu? Ini melanggar aturan. Tapi mencium aroma daging kambing dan semua orang menelan ludahnya, mereka terdiam.
Selama makan ini, semua orang benar-benar menyadari betapa borosnya Chen Che. Saat ini, keluarga mana yang menjamu tamunya dengan nasi putih secukupnya dan daging kambing bisa disantap dengan santai. Meski hanya daging kambing rebus, perasaan makan daging secara besar-besaran sekali lagi membuka pintu dunia baru bagi masyarakat keluarga Lu, membuat mereka bisa merasakan dengan jelas betapa kayanya sumber daya keuangan Chen Che. Makan makanan ini saja akan menelan biaya setidaknya 5 atau 60 tael. 50 atau 60 tael perak. Meskipun masyarakat di desa Lujia tidak miskin, kurang dari separuh keluarga dapat memperoleh lebih dari 3 tael perak setiap tahun, dan hanya 1/10 keluarga yang dapat memperoleh lebih dari 5 tael perak. Sekarang Chen Che setara dengan menghabiskan bagian terkaya dari keluarga mereka, 10 tahun pendapatan keluarga, untuk mentraktir seluruh desa makan malam. Anak-anak sangat senang. Makanan ini lebih enak daripada makanan tahun baru. Chen Che bahkan memberi mereka permen maltosa. Permen selalu membuat orang merasa senang, dan tawa serta tawa anak-anak memberikan vitalitas ke seluruh desa. Dan citra Chen Che di hati anak-anak dengan cepat meningkat, dan reputasinya sebagai anak yang hilang dengan cepat menjadi seorang paman yang murah hati. Bab 364. Sial, seharusnya tidak begitu. Ini berbeda dari yang kita bayangkan. Kenapa bisa seperti ini? Malam sudah larut, namun kepala desa tua yang pulang ke rumah masih memikirkan apa yang terjadi hari ini. Itu jelas merupakan pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan, jadi mengapa Chen Che bisa menjelaskan dengan gamblang kepadanya. Dan sepertinya satu pertanyaan, tapi Chen Che sebenarnya menjawab lebih dari 10 pertanyaan. Dari teori gravitasi universal, Chen Che langsung memperluasnya ke teori bumi bulat. Intinya adalah teorinya dibuktikan dengan pembuktian yang sangat kuat. Sekalipun kepala desa tua berusaha keras untuk memikirkannya, dia tidak bisa menemukan solusi baru. Ayah, kita tidak bisa memahaminya, jadi itu berarti dia benar. Jika kita memikirkan baik-baik apa yang dikatakan Chen Che tentang bumi bulat, itu sangat masuk akal. Sayang sekali aku terlalu tua. Jika aku berumur 20 tahun lebih muda, dan masih berumur 20 tahun, aku pasti akan berjalan dari utara ke selatan seperti yang dia katakan, berjalan mengikuti bola katanya, sehingga aku dapat memverifikasi sepenuhnya apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Kepala desa tua itu memelototi putranya yang konyol, tetapi Lu Yuanhui tidak menyadarinya sama sekali dan masih memuji Chen Che dan yang lainnya atas lezatnya sup daging kambing yang mereka buat. Ada orang lanjut usia lainnya di rumah itu, semuanya adalah penatua di desa. Pemimpin klan, apa yang harus kita uji padanya besok? Ya, dia mampu menjawab pertanyaan seperti itu, yang menunjukkan bahwa Chen Che telah memperoleh warisan sebenarnya dari ilmuwan mereka. Pertanyaan biasa mungkin tidak sulit baginya. Satu hal lagi, Patriark, jika dia benar-benar menjawab 3 pertanyaan yang kita ajukan, apakah kita benar-benar harus mengikutinya keluar gunung? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan itu. Seperti yang Anda lihat, pemimpin klan, Chen Che sangat murah hati kepada kita. Saya meminta orang untuk bertanya secara diam-diam kepada beberapa orang di sana secara pribadi. Ternyata, dia melakukan ini bukan karena dia ingin kita turun gunung. Mereka bilang, jika di desa Chenjia pun, Chen Che selalu begitu murah hati dan sama halnya ketika berada di luar desanya. Apalagi yang perlu diuji? Ketua, setujui saja. Setelah melihat sekelompok orang ini mulai berbicara tentang kebaikan Chen Che, kepala desa tua itu memutar matanya karena marah. Apa yang kalian tahu? Kenapa kalian setuju dengannya? Kenapa kita tetap anonim selama bertahun-tahun? Apakah hanya untuk direkrut oleh orang yang kurang dikenal? Apa yang bisa dia berikan untuk kita? Kalian begitu picik, kenapa? Bukankah menurutmu kita harus mengambil pandangan lebih jauh? Karena beberapa pencatut kecil akan mengikutinya. Dangkal, sangat dangkal. Orang ini bahkan tidak memiliki ketenaran apapun. Lagi pula, kita juga keturunan keluarga Luban. Bagaimana kita bisa mengikuti dirinya dengan mudah? Kata-kata kepala desa tua itu membuat semua orang menundukkan kepala karena malu. Ya, mereka adalah keturunan keluarga Luban. Keesokan harinya, kepala desa tua mengirim seseorang untuk memberikan masalah kedua kepada Chen Che di pagi hari. Tepatnya, hal ini tidak lagi menjadi masalah. Chen Che mengambil kertas yang dikirim oleh kepala desa tua, membuka lipatan dan membaca isinya. Seperti apa masa depan? Ketika dia melihat kalimat ini, jantung Chen Che berdetak kencang.
Dia tanpa sadar berpikir bahwa kepala desa tua telah mengetahui identitasnya dan tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan dari masa depan. Tapi Chen Che segera menyadari bahwa dia salah. Setelah pengalaman kemarin, seluruh penduduk desa datang pagi-pagi sekali untuk menyaksikan keseruan tersebut. Tidak semua orang di antara mereka dapat memahami percakapan antara Chen Che dan yang lainnya. Tapi tak masalah, meski belum paham, tetap asyik menonton keseruannya. Toh setelah menyaksikan keseruannya, masih ada makanan enak untuk disantap, jadi kenapa tidak? Namun penduduk desa tidak datang secara gratis, mereka sudah datang untuk makan gratis kemarin, dan mereka merasa malu datang untuk makan gratis lagi hari ini. Jadi mereka semua membawa bacon, nasi, aneka sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Sedikit dari setiap keluarga, sedikit untuk setiap keluarga, dan jumlahnya cukup banyak. Beberapa orang bahkan menyembelih 2 ekor kambing dan membawanya kemari, yang dianggap sebagai tindakan tidak senonoh. Tidak lama setelah penduduk desa biasa datang, kepala desa tua pun datang bersama para tetua desa. Namun, kali ini mereka berpakaian berbeda. Semua tetua mengenakan jubah biru, yang terlihat seperti jubah sarjana Konfusianisme, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, jubah itu benar-benar berbeda. Kelompok tersebut dimulai dengan kepala desa tua, diikuti oleh beberapa lelaki tua terkenal di desa tersebut. Apa yang tidak disangka Chen Che adalah ada kereta di belakang orang tua itu. Gerbongnya berjenis atap terbuka, tanpa penutup atau atap. Tampak seperti gerbong flatbed yang ditarik oleh kuda. Ketertarikan Chen Che segera muncul, dan dia naik untuk melihat sekeliling gerbong dan melihat ke atas dan ke bawah. Kepala desa tua datang dan sangat puas dengan keingintahuan Chen Che. Chen Che, tahukah kamu apa ini? Chen Che tidak mengetahuinya, tetapi ketika dia melihat postur ini, dia tahu bahwa hal ini tidak sederhana, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tolong beri saya nasihat, kepala desa tua. Kepala desa tua itu mengangguk, lalu berjalan perlahan dengan tongkat berkepala naga. Keluarga Luban Mohis kami memiliki sejarah ribuan tahun. Dalam sejarah 1000 tahun ini, keluarga Mohis kami telah mengalami banyak kejutan. Orang-orang berbakat ini telah menciptakan banyak hal menakjubkan, dan apa yang dapat Anda lihat sekarang adalah harta karun keluarga Mohis kami. Segera setelah kepala desa tua selesai berbicara, beberapa pemuda dari desa itu naik dan merobek kain hitam besar itu. Matahari menembus awan tepat pada saat ini dan bersinar. Chen Che segera menyipitkan matanya, dan detak jantungnya sepertinya melambat setengah detak. Di gerbong besar, badak kayu buatan tangan berdiri seperti aslinya. Ini adalah badak yang sangat realistis, bahkan lebih besar dari badak asli, terutama 2 cula di kepala badak, yang terlihat seperti tembaga tetapi bukan tembaga. Rongga matanya yang penuh dengan warna merah darah membawa jiwa pada badak kayu ini, membuatnya terlihat sangat realistis. Ini, Chen Che tercengang. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa keluarga Lu yang legendaris sangat kuat, dengan sapi kayu, kuda yang terbang, dan burung phoenix terbang, tapi itu adalah legenda, dan itu ternyata memang benar. Awalnya dia mengira semua palsu sampai dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, mesin monster asli ini memang telah muncul. Jantung Chen Che berdetak kencang, dan dia sangat menantikan Mignonet itu bergerak, tapi jauh di lubuk hatinya dia merasa hal itu sepertinya mustahil. Bagaimanapun, Chen Che adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dia tahu betapa menuntutnya kondisi agar benda ini bisa bergerak. Bahkan jika generasi mendatang ingin membangun badak seperti itu, mereka harus menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Masalahnya adalah ia membutuhkan penggerak inti untuk membuatnya bergerak. Mesin pasti tidak ada di era ini. Kecuali ada penjelajah waktu lain, atau mereka yang memiliki bakat luar biasa, yang bisa membuat mesin pembakaran internal dan mesin di era ini dengan tangan kosong. Jika tidak, badak kayu besar ini tidak mungkin bisa bergerak. Melihat ekspresi terkejut Chen Che, kepala desa tua dan tetua desa semuanya menunjukkan ekspresi kepuasan. Kepala desa tua berkata dengan bangga, bagaimana? Aku, mesin monster keluarga Lu, masih bisa menarik perhatianmu, kan? Chen Che mengangguk tanpa ragu-ragu, tentu saja, Mignonet ini dibuat seperti aslinya dan terlihat sangat kuat. Jika benar-benar bisa bergerak, itu akan menjadi lebih kuat. Hahaha, Chen Che, apakah kamu bercanda? Kata-kata kepala desa tua itu membuat Chen Che sedikit autis. Dia mengira kepala desa tua itu sedang bercanda ketika dia mengatakan Mignonet itu bergerak, yang membuatnya sedikit frustrasi.
Apakah itu hanya badak kayu yang tidak bisa bergerak? Tidak ada yang aneh dengan itu. Tepat ketika Chen Ce berpikir bahwa mesin monster legendaris itu tidak lebih dari ini, dia melihat kepala desa tua itu mengetuk tanduk atau cula badak kayu itu 2 kali dengan tongkat berkepala naganya. Ketukan yang tampaknya biasa ini tiba-tiba menyuntikkan jiwa ke dalam badak kayu. Angkat kepala tinggi-tinggi. Badak kayu itu tiba-tiba seperti hidup kembali, mula-mula mengeluarkan suara gemuruh yang sangat pelan, lalu mulai bergerak. Seolah-olah baru bangun dari tidur nyenyak, mata merahnya semakin merah, dan kepulan asap hitam justru keluar dari hidung badak tersebut. Ia mengguncang tubuhnya, menggaruk kukunya, dan menggelengkan kepalanya, gerobak yang membawanya kewalahan oleh tenaganya yang besar. Segera setelah itu, di hadapan semua orang, ia melompat dari gerobak yang tingginya lebih dari 1 meter. Ia menginjak tanah dan menggali lubang sedalam beberapa inci. Badak kayu sepanjang 3,5 meter, tinggi 1,5 meter, dengan berat 1 atau 2 ton, seakan benar-benar hidup kembali. Sendinya sangat fleksibel. Kepala badak bisa berayun secara otomatis. Cula badak itu seperti pisau tanduk yang tajam, saat diayunkan, semua orang yang melihatnya mau tidak mau menjauh. Kenapa? Kenapa kayu ini bisa bergerak? Qiu Yaoer bertanya dalam hati. Aku tidak tahu. Apakah ini mesin monster keluarga Lu? Luar biasa bukan? Luo Sanshan berlari mendekat dan memeluk lengan Chen Ce. Sayangku, sayangku, apa prinsipnya? Bagaimana bisa bergerak sendiri? Bagaimana membuatnya bergerak seperti nyata? Menurutnya, suaminya itu maha kuasa, mengetahui segalanya, dan memahami segalanya. Tapi saat ini, Chen Ce sama terkejutnya dengan mereka. Dia juga ingin tahu kenapa, tapi dia tidak bisa memahaminya. Ini adalah mesin monster sungguhan. Mungkin ada mesin misterius yang tersembunyi di dalam perut kayunya untuk menggerakkannya. Tapi, bukankah ini sudah terlalu jelas? Bahkan mekanisme generasi selanjutnya tidak bisa membuatnya terlihat begitu hidup. Hal semacam ini seperti Marsa yang keluar dari film, sungguh ajaib. Pertanyaan Luo Sanshan juga merupakan hal yang ingin diketahui orang lain. Bahkan kepala desa tua dan yang lainnya memandang Chen Ce. Jelas mereka juga ingin tahu apakah Chen Ce memahami mekanisme mesin monster ini. Chen Ce tersenyum masam, lalu melambaikan tangannya, Sanshan, tolong jangan membuatku malu. Mesin monster itu adalah rahasia keluarga Lu. Bagaimana aku bisa mengetahui prinsipnya? Mendengar perkataan Chen Ce, kepala desa tua itu menghela nafas lega. Dia sangat khawatir jika Chen Ce mengetahui sesuatu. Dia memegang tongkatnya dan berbicara sambil tersenyum, lalu pertanyaan kedua adalah, di masa depan, menurut kami, dunia akan menjadi dunia mesin monster. Chen Ce, bagaimana menurut Anda? Bab 365. Sejujurnya, saat ini, Chen Ce sangat ingin menganggukkan kepalanya dan menyetujui kepala desa tua tersebut, mengatakan bahwa masa depan pasti akan seperti yang dia bayangkan. Respons bodoh seperti ini pasti akan membuat kepala desa tua itu senang. Mungkin level kedua ini bisa dilewati begitu saja. Tapi pikiran Chen Ce dipenuhi dengan perasaan memberontak, dan dia tidak benar-benar berpikir bahwa masa depan akan didominasi oleh mesin monster. Apa itu binatang mesin? Meskipun Chen Ce dengan rendah hati mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana benda ini bergerak, sebagai orang yang berpendidikan tinggi, bahkan jika dia tidak tahu apa intinya, benda itu tidak akan pernah berubah tanpa menyimpang dari asalnya benda tersebut untuk bergerak. Pertama-tama pasti memerlukan energi kinetik. Dari manakah energi kinetik berasal? Tidak lebih dari konversi energi uap, energi api, listrik, bahkan energi nuklir. Hanya transformasi energi yang dapat membuat lompatan kualitatif dan menggerakkan mesin buas ini. Ngomong-ngomong, mekanisme binatang ini sangat berat, berbobot 1 atau 2 ton, memang membutuhkan banyak tenaga untuk menggerakkannya. Namun dibandingkan dengan mesin-mesin raksasa di generasi selanjutnya yang dapat dengan mudah berbobot puluhan atau ratusan ton, atau dibandingkan dengan kapal-kapal raksasa yang dapat berbobot puluhan ribu ton atau bahkan lebih dari 100.000 ton bergerak di laut, monster mesin ini hanyalah sebuah mesin kecil. Sebuah hal kecil. Kepala desa tua itu tidak mendapat tanggapan dari Chen Ce untuk waktu yang lama, jadi dia menoleh ke arahnya, "Ada apa, Chen Ce, tidakkah benar menurutmu apa yang aku katakan? Atau apakah kamu meremehkan mesin monster milik keluarga Lu kami?" Chen Ce melambaikan tangannya, "Tidak,
Tidak, mesin binatang ini dibuat dengan sangat indah sehingga bahkan badak asli pun mungkin tidak sefleksibel itu. Lalu kenapa kamu diam? Oh, aku mengerti, kamu tidak setuju dengan apa yang aku katakan bahwa masa depan akan menjadi dunia mesin monster, kan? Kalau begitu kamu bisa memberitahuku, menurutmu, masa depan akan seperti apa? Mari kita tetap fokus pada topiknya. Chen Ce memikirkan catatan yang dikirimkan kepala desa tua pagi ini kepadanya. Chen Ce telah khawatir sebelumnya, berpikir bahwa kepala desa tua mengetahui identitasnya sebagai penjelajah waktu. Jadi, apakah dia menunggu jawabannya di sini? Seperti apa masa depan? Chen Ce mengerti. Ini adalah ujian putaran kedua keluarga Lu. Atau bisa dibilang cara keluarga Lu untuk dapat mengorek tentang ilmu pengetahuan. Jika kita secara langsung setuju bahwa mesin monster dari keluarga Lu adalah yang paling kuat, dan dunia mesin monster akan ada di masa depan, akankah level ini bisa dilewati? Pikiran Chen Ce berputar cepat. Segera, dia menemukan masalah utama. Mesin monster itu adalah rahasia keluarga Lu. Secara logika, tidak ada alasan mengapa mereka mengambil harta penekan sekte dengan mudah. Oleh karena itu, inti masalahnya ada pada Luda. Untuk menarik perhatian Luda, Chen Ce pernah berdebat dengannya tentang masalah konservasi energi dan konversi energi. Luda mengatakan bahwa dia telah tinggal di kota Praja Wenru akhir-akhir ini, tetapi pasti lebih dari itu. Kepala desa tua dan yang lainnya pasti telah menyelidiki dan menginterogasi Luda secara menyeluruh, jadi masalah konversi energi Chen Ce juga didengar oleh mereka dari pengakuan Luda. Oleh karena itu, inti dari level kedua ini bukanlah bahwa kepala desa tua dan yang lainnya mengeluarkan mesin monster itu hanya untuk pamer agar Chen Ce setuju dengan mereka. Sebaliknya, mereka mencoba menarik lebih banyak ilmu pengetahuan dari Chen Ce tentang konversi energi. Kenapa repot-repot? Chen Ce tersenyum pahit, tapi dia mengerti. Demi menjaga rahasia keluarga Lu tak segan-segan bersembunyi selama ratusan tahun. Tapi sekarang, Chen Ce juga membawa rahasia yang tidak lebih lemah, atau bahkan jauh lebih kuat, dari rahasia keluarga Lu, namun dia dengan angkuh dan memberitahu Luda rahasia konversi energi ini tanpa ragu-ragu. Entah apa dampaknya terhadap kepala desa tua dan yang lainnya. Faktanya, Chen Ce benar-benar menebaknya dengan akurat. Ketika Chen Ce menanyakan 3 pertanyaan terakhir, yang sepertinya membuat kepala desa tua dan yang lainnya tercengang, menyebabkan mereka terjebak dalam hambatan pengetahuan. Nyatanya, kepala desa tua telah mengetahui semuanya dan berpura-pura terjebak. Sebenarnya dia memulai dari Luda, tapi ilmu yang dia tahu membuatnya terjebak. Apa yang Luda ketahui? Dia tahu metode Chen Ce dalam menggoreng baja, rahasia pabrik baja, dan produk semen yang merubah zaman. Ketika kepala desa tua dan yang lainnya mengetahui bahwa semen dapat diubah dari bahan seperti lumpur menjadi bahan seperti batu dalam 1 atau 2 hari, mereka sangat terkejut hingga hampir membatu. Pada saat itu, sekelompok besar murid Luban Mohis terdiam di ruang rahasia, sampai kepala desa tua menanyakan penjelasan Chen Ce tentang konversi energi. Ketika Luda mengemukakan energi angin, energi api, uap, dan energi listrik, hal itu segera membuka pintu ke dunia baru keluarga Mohis. Sekelompok murid sejati Mohis mempelajari energi yang disebutkan Luda siang dan malam. Bukannya mereka tidak mempercayainya, tapi karena mereka sangat mempercayainya, sebab mesin monster mereka juga digerakkan oleh energi api. Namun, setelah mereka memverifikasinya, mereka mungkin telah menyentuh ambang batas tertentu. Misalnya dari energi angin, bahan kain dapat dikendalikan dengan tali yang diikat pada gunung saat angin bertiup. Contoh lainnya adalah energi uap. Hanya dalam beberapa hari, para Mohis ini sebenarnya telah membuat mesin uap sederhana dan dapat bereksperimen dengan konversi uap. Namun mereka tidak dapat memahami tentang energi listrik yang legendaris tersebut. Listrik adalah sesuatu yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Kalaupun disentuh, itu akan menjadi jalan buntu. Mereka tidak tahu apakah Chen Ce dapat memberitahu mereka pengetahuan ini selama mereka memintanya. Mereka baru saja menilai dari perilaku keluarga Lu yang sangat menyimpan rahasia. Mereka mengira jika ingin mengetahui rahasia Chen Ce ini, mereka akan memunculkan beberapa ide dan membuat beberapa plot, seperti menggunakan mesin monster untuk menjebak Chen Ce. Chen Ce setuju dengan masa depan. Ini adalah dunia yang didominasi oleh monster mesin, jadi mari kita analisis dan tanyakan alasannya. Jika dia tidak setuju bahwa masa depan akan didominasi oleh monster mesin, itu akan lebih baik lagi,
tanyakan saja menurutnya seperti apa masa depan itu. Dengan demikian rahasia energi listrik dapat terpecahkan dengan jelas. Sekarang, pertanyaan itu akhirnya mencapai titik formal. Semua anggota keluarga Lu memandang Chen Che dengan penuh semangat, ingin mendapatkan jawaban dari mulutnya. Tapi Chen Che sedang memikirkan harus mulai dari mana. Saya tidak tahu seperti apa masa depan nanti, tapi mesin monster jelas bukan dunia masa depan. Izinkan saya berbicara tentang 3 aspek. Chen Che mengatur pikirannya dan kemudian menjelaskannya satu persatu. Pertama, tidak peduli betapa indahnya mesin monster keluarga Lu Anda, apakah mereka produktif. Jika Anda dapat membuat 10.000 mesin monster ini, maka saya yakin pasti akan ada tempat untuk mesin monster Anda di dunia masa depan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, anggap saja aku tidak mengatakannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid keluarga Lu saling memandang dengan kaget. Poin ini bisa dibilang cukup keji. Jangankan 10.000 mesin monster, bahkan 1.000 pun mustahil. Seluruh keluarga Luban telah menghabiskan banyak kerja keras selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya menciptakan lusinan monster mesin. Beberapa di antaranya hanya produk setengah jadi, bagaimana bisa mencapai puluhan ribu unit seperti yang dikatakan Chen Che. Kedua, bab 366. Kedua, tidak peduli seberapa kuat mekanisme monster Anda, meskipun ia memiliki kekuatan ribuan orang, bahkan jika ia mampu mengalahkan ribuan tentara, ia masih memiliki kelemahan yang sangat fatal. Ketika Chen Che mengatakan ini, dia berhenti dan ragu-ragu. Benar saja, kepala desa tua dan yang lainnya segera bertanya. Apa? Kekurangannya apa? Kamu bohong. Bagaimana mesin monster keluarga Lu kami bisa memiliki cacat yang fatal? Bukankah maksudmu ingin mengatakan bahwa mesin monster ini mudah dihancurkan dengan serangan api? Haha, kamu mungkin tidak tahu sesuatu. Mesin monster kami semuanya dibuat dengan metode kuno. Meski terbuat dari kayu, tidak bisa terbakar sama sekali. Mendengarkan komentar sombong dari keluarga Lu, alis Chen Che tiba-tiba berkerut. Tidak bisa terbakar. Maaf, saya tidak percaya. Serangan api yang saya sebutkan memang cacat fatal. Selama terbuat dari kayu, saya tidak percaya tidak bisa terbakar. Betapapun kunonya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa itu adalah kayu. Sekalipun itu adalah kayu intan yang sulit terbakar, ia hanya sulit terbakar, bukan tidak mungkin terbakar. Kepala desa tua tidak mengatakan apa-apa, tetapi beberapa lelaki tua yang juga lebih tua, yang seharusnya menjadi pewaris sejati keluarga Lu yang legendaris, muncul dan mulai berdebat dengan Chen Che. Mereka mengatakan bahwa kayu utama dari mekanisme binatang mereka terbuat dari nanmu emas legendaris yang berumur ribuan tahun. Sebelum dibuat, kayu tersebut direndam dalam ramuan rahasia selama lebih dari 3 tahun, membuatnya benar-benar kebal terhadap air dan api. Pada titik ini, serangan api yang disebutkan oleh Chen Che benar-benar tidak masuk akal, dan dia sama sekali tidak takut pada mesin monster itu. Chen Che tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia berjalan ke arah mesin badak, meludahkan air liur dan menyekanya di tubuhnya. Setelah menyekanya, dia menemukan bahwa itu sangat aneh, ternyata itu adalah kayu nanmu emas yang legendaris. Sayangku, Chen Che merasa tertekan. Ahli waris keluarga Lu ini benar-benar menjalani kehidupan yang miskin dengan menjaga gunung harta karun. Biasanya mereka bahkan enggan makan daging, dan anak-anak bahkan mungkin tidak bisa makan permen untuk ulang tahunnya, tapi mereka menggunakan nanmu emas untuk membuat mainan. Meskipun nanmu emas pada zaman ini tidak semahal gramnya seperti nanmu emas generasi selanjutnya, namun tetap merupakan barang yang sangat berharga. Belum lagi, bahan baku kayu badak muguan seberat 2 ton ini bernilai mahal. Tentu saja, sekarang setelah dijadikan mesin monster, nilainya sebenarnya semakin besar. Hanya saja kelakuan keluarga Mo yang menjaga harta karun keluarga dan hidup dalam kemiskinan membuat Chen Che merasa sangat malu. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Chen Che menyadari bahwa dia masih bisa memahaminya. Tanpa sarana perlindungan diri yang kuat, memiliki harta karun belum tentu merupakan hal yang baik. Hanya berdasarkan bahan mentah dari mesin monstermu, itu sudah tak ternilai harganya. Namun, aku tetap mengatakan bahwa, meskipun itu terbuat dari nanmu emas, meskipun direndam dengan metode rahasia, tetap akan sulit untuk menahan saat api menyerang. Sebelum mereka sempat berdebat, Chen Che berkata langsung, setidaknya, saya tahu bahwa ada sejenis minyak api yang dapat membakarnya hingga rata dengan tanah.
Setelah minyak api jenis ini menempel pada tubuh mesin monster, itu akan menempel dan terbakar. Akan menjadi seperti belatung tarsal. Secara umum, tidak bisa dibuang sama sekali, meski dengan air, karena minyak api jenis ini bisa terbakar meskipun di dalam air. Selama Anda menuangkan sedikit bensin ke mesin monster ini, tidak ada alasan mengapa mesin itu tidak bisa terbakar. Mustahil, bagaimana bisa ada minyak seperti itu di dunia ini? Lu Yuanhui, putra kepala desa tua yang konyol, segera mulai bertanya. Chen Ce terkekeh, tidak percaya. Bahan ini berasal dari bawah tanah. Namanya minyak bumi. Bisa disuling menjadi bensin dan solar, serta beberapa bahan baku kimia, tapi yang utama adalah bensin dan solar. Sepertinya bahwa mesin monster Anda juga digerakkan oleh api, bukan? Jika Anda dapat menemukan minyak jenis ini, Anda dapat mengekstraknya dan minyak tersebut akan seringan air. Jika teknologinya mencapai tingkat tertentu, Anda dapat membangun mesin pembakaran internal dan gunakan bensin untuk mengendarainya. Jika saatnya tiba, Anda dapat menggunakan mesin pembakaran internal untuk menciptakan pasukan monster mesin yang tidak akan pernah lelah. Anda juga dapat membangun armada kendaraan baja untuk menggerakkan sesuatu yang mirip dengan kereta agar merajalela. Chen Ce mulai berbicara tentang kehebatan minyak bumi, yang membuat semua orang di tempat kejadian terpesona. Bahkan pewaris sejati keluarga Luban Mohis yang bertindak sebagai pendebat pun berhenti berbicara. Awalnya, mereka hanya ingin mengetahui tentang energi listrik yang dibicarakan Chen Ce dengan ludah. Namun kini energi listrik belum diketahui, Chen Ce kembali membuat skandal minyak. Apa namanya ini? Energi minyak. Chen Ce menjelaskan manfaat minyak secara detail satu per satu. Kalau benar-benar berkembang sampai bisa dibuat mesin pembakaran dalam, maka tidak hanya bisa mengembangkan kereta yang berjalan di tanah. Ada pepatah yang mengatakan tenaganya begitu besar hingga bisa menerbangkan besi baja, selama konversi energi kinetik mesin pembakaran internal dapat mencapai ketinggian tertentu, maka dimungkinkan untuk membuat kereta yang dapat berjalan di tanah tanpa ada kuda yang menariknya. Juga, seekor burung besi dengan berat puluhan juta kilogram dapat terbang ke angkasa dan menyadari mimpi legendaris semua orang untuk bisa terbang. Tentu saja Anda semua tidak akan heran, karena Anda sudah memiliki burung phoenix mekanik yang dapat terbang ke angkasa, tetapi burung besi yang saya bicarakan berbeda dengan burung phoenix mekanik Anda. Bisakah burung phoenix mekanik Anda membawa orang terbang? Sepertinya bertanya dengan polos. Semua orang tetap diam, tetapi Lu Yuanhui, putra kepala desa yang konyol, segera berkata dengan bangga, tentu saja, mesin phoenix kami dapat membawa hingga 3 orang untuk terbang ke angkasa. Tentu saja, mereka harus berukuran kecil juga. Tapi orang gemuk tidak bisa terbang. Yuanhui, tegur kepala desa tua itu. Lu Yuanhui segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dengan cepat menciutkan lehernya dan menyingkir. Chen Ce terus mendecakkan lidahnya di dalam hatinya. Teman baik, burung mekanik mereka sebenarnya nyata. Burung mesin itu benar-benar bisa terbang. Dan masih bisa membawa 3 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menyangka bahwa Chen Ce membawa kejutan besar bagi kelompok anggota keluarga Lu ini, dan keluarga Lu juga membawa kejutan besar bagi Chen Ce. Namun, Chen Ce tidak menunjukkannya. Dia masih terlihat sangat tenang dan menatap kepala desa tua itu dengan penuh arti, seolah menyalahkan dia karena membuat keributan seperti itu. Itu artinya mekanisme Phoenixmu masih terlalu terbatas. Burung besi yang kubicarakan tidak hanya bisa menampung 3 orang, tapi juga 30 orang, membawa semua orang ke ibu kota dalam sekali perjalanan terbang yang sangat singkat. Banyak keturunan keluarga Mo yang menghirup udara dingin. Jelas sekali ini adalah burung besi yang kuat yang tidak mereka duga. Apakah itu benar-benar bisa membawa begitu banyak orang? Bisakah terbang sejauh itu? Bagaimana ini mungkin? Lu Yuanhui berdiri lagi dan mengungkapkan keterkejutannya. Kali ini kepala desa tua tidak menghentikannya, karena mereka juga ingin tahu bagaimana hal itu bisa dilakukan. Sederhana sekali, bahan bakarnya cukup. Mesin dan tenaga manusia berbeda. Ucap Chen Ce, meskipun Dis tidak tahu bagaimana mesin Phoenix mereka terbang ke langit, alasannya seharusnya sama, tapi dia tidak tahu apa sumbernya kekuasaannya. Sungguh luar biasa seekor burung besi bisa terbang ke angkasa, tapi yang tak kalah hebat adalah, bisa membuat kapal besar di laut. Panjang kapal itu bisa 2-300 meter, lebarnya lebih dari 100 meter, dan bisa dibuat setinggi 7 atau 8 lantai.
Itu bisa dibangun pada saat yang sama. Puluhan ribu orang bisa tinggal di dalamnya, dan kapal seperti itu pada dasarnya tidak bisa tenggelam di laut dan bisa menjelajah samudera luas. Chen Ce menjelaskan ukuran dan metode pengoperasian kapal pesiar secara detail. Di kehidupan sebelumnya, Chen Ce sendiri berlayar selama 5 hari 4 malam. Pengalaman yang masih sangat tak terlupakan. Besarnya dan kemewahan kapal pesiar membuatnya berkesan, tak terlupakan dalam waktu yang lama. Dan pidato mendalam Chen Ce membuat keturunan keluarga Luban Mohis merasa terlibat di dalamnya. Bab 367. Pemandangan di laut sungguh indah tak terhingga, tentunya juga penuh dengan krisis besar, seperti badai yang dahsyat, angin puting beliung yang mengerikan, dan pemandangan alam laut, seperti naga yang menghisap air. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Jika beruntung, Anda bisa melihat rombongan lumba-lumba berenang bersama kapal saat Anda duduk di kapal besar seperti itu. Mereka akan melompat keluar dari air, silih berganti, mengejar dan bermain, bahkan Anda bisa melihat warna biru yang sangat besar, dan itu adalah paus biru. Apa itu lumba-lumba? Apa itu paus biru? Lumba-lumba adalah sejenis ikan di laut. Ukurannya tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 4 atau 5 meter, dan beratnya 1 atau 2 ton, meski ada banyak jenis lumba-lumba, dan paus pembunuh juga bisa dianggap sejenis lumba-lumba. Di sini Chen Ce hanya menyebutkan jenis lumba-lumba yang paling umum. Ikan sepanjang 5 meter, bukankah itu sangat besar? Lu Yuanhui menarik rambutnya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Sebenarnya tidak besar. Ada banyak makhluk yang lebih besar darinya di laut, seperti paus pembunuh, yang panjangnya 10 meter, cumi-cumi raja yang panjangnya 15 meter, paus biru yang panjangnya 20-30 meter. Paus biru adalah makhluk terkuat di dunia dan makhluk terbesar di dunia, badak yang kalian buat bahkan tidak sebesar jantungnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika seekor paus jatuh, segala sesuatu akan menjadi hidup. Saat seekor paus jatuh, semuanya menjadi hidup. Apa maksudmu? Bahkan kepala desa tua pun mau tidak mau bertanya. Penduduk desa lainnya, anak-anak, dan bahkan pengawal dari desa Chenjia yang dibawa oleh Chen Ce, dan kedua istri juga mendengarkan dengan gembira, karena Chen Ce membuka cakrawala dunia baru untuk mereka, mengetahui hal-hal ajaib di dunia ini. Artinya setelah paus mati, ia akan mengapung terlebih dahulu di laut. Saat itu hiu akan datang untuk memakan dagingnya. Setelah sebagian kulit lemaknya dimakan, perlahan-lahan paus akan tenggelam ke laut, lalu proses jatuh ini disebut jatuhnya paus. Saat paus jatuh, banyak sekali makhluk di laut yang akan datang untuk memakan dagingnya. Saat jatuh ke dasar laut, juga akan terdapat beberapa cacing laut, kepiting, dan kepiting laba-laba memakan dagingnya. Dengan kata lain, kematian seekor paus dapat membuat segala sesuatu tumbuh dan memberi makan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Deskripsi verbal saja sudah membuat orang-orang yang berada di tempat kejadian terpesona. Jika film sains dan pendidikan diperlihatkan kepada mereka, entah bagaimana mereka akan lebih terpesona. Tidak ada yang meragukan keaslian perkataan Chen Ce. Bahkan murid sejati dari keluarga Luban Mohis pun sepenuhnya yakin, karena apa yang dijelaskan Chen Ce terasa sangat nyata. Jika Chen Ce berbohong, dia tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan kebohongan seperti ini. Jadi meskipun Chen Ce tidak menjawab 3 tantangan utama dari tetua desa mereka, tetapi hanya menjawab 2 poin, penduduk desa membiarkannya lewat. Hanya kepala desa tua yang perlahan sadar kembali. Ia pun sempat terkesan dengan kekayaan pengetahuan Chen Ce, namun proses penyelesaian 3 tantangan sulit tersebut tetap harus dilalui. Semula tantangan ketiga yang dipikirkan kepala desa tua adalah tentang mekanisme dan konversi energi. Namun sekarang, dia merasa sulit baginya untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Meski begitu, kepala desa tua dan penduduk desa sudah sepenuhnya yakin, mereka semua ingin mengikuti Chen Ce menuruni gunung. Namun sebagai kepala desa tua, sebagai jurumudi dan kepala keluarga Lu, ia harus bertanggung jawab terhadap keturunannya. Karena itu, dia tidak bisa menyetujuinya dengan mudah, Chen Ce harus tetap melalui prosesnya. Oleh karena itu, dia mulai berpikir untuk mengubah masalah pada tantangan ketiga. Setelah mencurahkan seluruh ilmunya, dan membasuh semua orang di tempat kejadian dengan ilmu yang sangat banyak, Chen Ce kembali menyentuh mesin badak dan mengetukkan culanya. Bagaimana benda ini bisa bergerak? Kepala desa tua, sekeras apapun aku mengetuknya, benda itu tetap tidak bergerak. Bukankah itu yang baru saja kamu lakukan? Menghadapi pertanyaan Chen Ce,
Kepala desa tua itu tersenyum pahit. Maaf, saya tidak bisa begitu saja membicarakan hal-hal yang diturunkan oleh nenek moyang saya. Sialan Pak Tua ini, dia sangat feodal. Meskipun Chen Che ingin tahu banyak di dalam hatinya, dia berpura-pura tenang. Oke, saya tidak akan bertanya lagi, tapi saya rasa karena keluarga Lu Anda memiliki teknologi semacam ini, saya ingin bertanya kepada Anda, jika saya ingin membuat lokomotif yang tidak memerlukannya untuk bergerak, tetapi hanya memerlukannya untuk menghasilkan energi kinetik, bisakah Anda membuat mesin seperti itu berfungsi? Mesin jenis apa itu? Apa fungsi utamanya? Kenapa tidak dibiarkan bergerak? Bukannya itu tidak akan bergerak, tapi itu perlu diperbaiki dan dipindahkan pada dua rel. Lokomotif berperan sebagai traksi. Mengapa? Rel apa? Kurangi gesekan? Anda dapat menggunakan gaya terkecil untuk menarik barang terbanyak. Chen Che dan kepala desa tua bertanya dan menjawab pertanyaan, dan tidak lama kemudian, pewaris sebenarnya dari keluarga Lu di sebelahnya juga ikut bergabung. Chen Che hanya menggambar ide keretanya, dan tentu saja fungsinya juga dijelaskan kepada mereka. Tujuan kereta api adalah untuk mengangkut barang. Coba pikirkan, berapa banyak barang yang bisa ditarik oleh sebuah gerbong. Setidaknya mampu mengangkut 10.000 hingga 20.000 kg muatan, dan mampu menarik 400.000 kg muatan sekaligus. Artinya satu lokomotif bisa setara dengan muatan yang ditarik oleh 200 gerbong, atau dibutuhkan 3 lokomotif. Dapat membawa perbekalan makanan dan persediaan yang dibutuhkan seluruh pasukan. Mulut kepala desa tua itu perlahan terbuka lebar, dan napas para mohis lainnya menjadi cepat. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan situasi Chen Che secara keseluruhan, keterampilan mekanisme mereka tampaknya agak remeh. Apakah itu mesin binatang atau mesin Phoenix, itu memiliki efeknya, tetapi dalam situasi keseluruhan, pesawat, kapal, dan kereta api yang menurut Chen Che hanyalah hal yang sama di langit dan di bumi. Paling-paling, mesin monster dapat menghemat energi dan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, tetapi pembuatannya mahal dan tidak dapat diproduksi secara massal. Lalu bagaimana dengan kereta yang disebutkan Chen Che? Hanya dibutuhkan beberapa lokomotif dan 2 rel kereta api untuk mencapai kemampuan transportasi yang mengerikan. Tidak ada bandingannya. Jika Anda membandingkannya, Anda akan merasa bahwa seluruh keluarga Lu terlihat remeh. Bagaimana? Apakah bisa dibangun? Chen Che tidak peduli apakah itu kecil atau tidak. Singkatnya, jika lokomotif bisa dibangun, maka arti keluarga Luban Mohis bagi Chen Che akan menjadi sangat penting. Meskipun belum ada operasi sebenarnya, menurut persyaratan yang Anda sebutkan, dikombinasikan dengan pengembangan mesin monster kami, menurut saya masalahnya tidak besar. Kepala desa tua hampir membuat keputusan akhir. Chen Che hampir melompat kegirangan, itu benar-benar bisa dilakukan, itu benar-benar bisa dibuat. Chen Che awalnya berpikir bahwa membuat kereta api di era ini adalah hal yang mustahil. Tapi sekarang, ini benar-benar akan bisa berhasil. Poin kuncinya adalah orang-orang dari keluarga Mohis tampaknya mampu menguasai prinsip-prinsip yang mirip dengan mesin pembakaran dalam dan dapat membuat mesin kayu bergerak. Ini benar-benar kebijaksanaan orang dahulu. Bahkan Chen Che, generasi selanjutnya, tidak tahu bagaimana mereka mengoperasikannya. Tapi, itu hal yang bagus. Bagus, kepala desa tua, kalau begitu saya akan secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan saya. Sekarang, Chen Che disela oleh kepala desa tua sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia terlihat memegang tongkat keruk kepala naga, mengerutkan kening dan berkata, mengapa kami harus bergabung dengan Anda? Bergabung dengan desa Chenjia Anda. Apakah Anda bercanda? Kami juga merupakan keturunan keluarga Luban Mohis yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Kami adalah keluarga Gongsu. Sekarang Anda menghubungi kami. Mengapa keluarga berusia 1000 tahun ini harus bergabung dengan desa Chenjia kecil Anda? Kalimat ini menghentikan Chen Che. Namun, kepala desa tua itu belum selesai berbicara. Secara umum, ketika orang lain mengundang keluarga berkuasa untuk keluar, mereka menjanjikan ketenaran dan kekayaan. Bagaimana dengan Anda? Di masa lalu, apa yang bisa Anda berikan kepada kami di keluarga Lu? Apakah itu status, atau uang konyol? Uang. Jika hanya uang, menurutmu apakah keluarga Lu kami akan kekurangan uang? Meski berkata begitu, keluarga Lu benar-benar kekurangan persediaan. Namun jika keluarga Lu ingin menghasilkan uang, sebenarnya tidak sulit. Jika dia bergabung dengan istana kekaisaran,
dia pasti bisa mendapatkan status tinggi berdasarkan reputasi dan status keluarga Mohis. Chen Ce membuka mulutnya, tetapi pikirannya terhenti sejenak. Dia tidak memikirkan banyak alasan di balik ini. Awalnya dia mengira itu sangat sederhana. Bagaimanapun, kehidupan keluarga Lu sangat sulit sekarang, dan dia, seekor anjing besar, seharusnya bisa langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Namun kini setelah seseorang mengungkap identitasnya, itu menunjukkan bahwa ia juga membutuhkan status, yang membuat Chen Ce sedikit tidak mampu mengatasinya. Lagi pula, meskipun dia bisa memberikan uang kepada keluarga Lu, dia benar-benar tidak bisa memberinya status. Mereka berasal dari keluarga Luban Mohis yang legendaris. Jika mereka mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan Istana Kekaisaran, Kaisar pasti akan memberi mereka jabatan tinggi dan gaji yang besar. Memikirkan hal ini, Chen Ce hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Kalau begitu sepertinya saya bersikap sentimental dan mengganggu kepala desa. Kami akan pamit, ayo pergi sekarang. Chen Ce tiba-tiba putus asa. Awalnya Chen Ce mengira dia akan bisa menangkapnya, tapi dia tidak menyangka semuanya sia-sia. Chen Ce pikir keretanya sudah ada di sana. Dia masih berpikir masih ada harapan untuk membuat mesin pembakaran internal. Dia pikir dapat menemukan sekelompok insinyur yang hebat. Di luar dugaan, ternyata semuanya sia-sia. Semua orang tercengang, termasuk kepala desa tua. Apakah dia sebenarnya ingin memaksa Chen Ce pergi? Dia hanya mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa keluarga Lu sangat berkuasa, sebuah keluarga dengan keahlian dan cita-cita. Jika mereka ingin mengikuti kaisar, mereka pasti sudah lama pergi. Terus terang, dia hanya ingin meningkatkan reputasi keluarga dan membuat Chen Ce memperlakukan mereka lebih baik di masa depan. Siapa yang ingin berbicara terlalu kasar dan membuat Chen Ce menjadi salah paham? Melihat Chen Ce bergerak untuk mengemasi barang-barangnya dan hendak membawa semua orang pergi, kepala desa tua itu sangat panik. Keluarga Lu telah hidup mengasingkan diri selama ribuan tahun. Faktanya, mereka sudah muak dengan hidup mengasingkan diri seperti ini sejak lama. Pertama, karena kemiskinan, dan kedua, jika mereka terus hidup dalam pengasingan seperti ini, keterampilan organ Mohis dan teknik lainnya akan hilang. Ketiga, jika mereka akan mengabdi pada Istana Kekaisaran, mereka benar-benar tidak punya nyali untuk berurusan dengan para pejabat anjing di Istana Kekaisaran. Kepala desa tua juga seorang veteran. Dia secara alami tahu bahwa Istana Kekaisaran tidak mudah untuk bergaul. Jika keluarga Lu terlibat dalam politik sepenuhnya, mereka mungkin akan dimakan oleh orang lain. Oleh karena itu, meskipun puncak bukit Chen Ce tidak besar, namun itu aman. Terlebih lagi, ilmu Chen Ce dapat memajukan keluarga Luban dan membuat keluarga Mohis berkembang pesat. Oleh karena itu, kepala desa tua itu sedikit terjebak. Dia tidak menyangka kata-katanya terlalu berlebihan, dan dia sangat menakuti Chen Ce hingga dia hampir melarikan diri. Pewaris sejati keluarga Luban lainnya melontarkan pandangan kesal pada kepala desa tua, bahkan putranya sendiri memandangnya dengan tidak puas. Kepala desa tua menyadari bahwa jika dia mengusir Chen Ce, punggungnya mungkin harus ditusuk oleh orang-orang ini, bahkan jika dia mati dan memasuki peti mati. Ahem, kepala desa tua itu terbatuk-batuk secara taktis. Chen Ce berbalik dan menatapnya dengan bingung. Anak muda, kamu harus memulai dan mengakhiri ketika kamu melakukan sesuatu. 3 ujian yang dijanjikan belum berakhir. Mengapa kamu ingin menyerah di tengah jalan? Kepala desa tua berkata dengan lebih hati-hati, sambil berkata dalam hati, mohon jangan pergi, mohon tetap di sini. Aku berjanji untuk pergi bersamamu. Tapi Chen Ce berkata dengan sedikit marah, apalagi yang perlu diuji. Lagi pula, Anda tidak akan mengikuti kami menuruni gunung setelah ujian. Ya, kuil di desa Chenjia kami memang terlalu kecil untuk menopang Buddha raksasa keluarga Lu Anda. Saya tidak bisa, saya sadar diri. Saya sudah mencoba untuk mencapai yang lebih tinggi. Hal ini diucapkan dengan penuh kebencian. Wajah kepala desa tua itu tiba-tiba menjadi malu. Bersambung ke bab selanjutnya.